Mr. Right, episode 8. Pesta berjalan lancar hingga detik ini. Semua tamu yang hadir saat itu adalah orang-orang penting bagi Alan. Itu sebabnya Nyonya Elena sangat berambisi ingin sekali Lynn bekerja sama dengannya untuk membatalkan pernikahan mereka dan membuat Alan kehilangan wajah di depan orang-orang penting tersebut. Lynn, sang mempelai wanita, hanya duduk diam sambil menyaksikan keramaian pesta. Jangankan untuk menikmati hari bahagia tersebut, untuk sekedar mengukir senyum palsu di hadapan para tamu saja, ia enggan. Tidak lama keluarga besar Wilson datang ke pesta mewah itu, membuat suasana makin terasa berkelas. Sial, untuk apa mereka datang? Aku bahkan tidak mengundang satupun dari mereka, ucap Alan dalam hati sambil melihat ke arah keluarga besarnya. Semua orang yang hadir tentu langsung menyambut kedatangan keluarga konglomerat itu. Nyonya Elena yang melihat raut wajah datar Lynn menghampiri menantunya tersebut. Hei, lihatlah gadis licik ini sekarang. Hanya terdiam seperti seekor ular yang kehilangan racunnya. Ada apa? Apa kamu baru saja menyesal untuk keputusan yang kamu ambil? Sambung Nyonya Elena terus-menerus menghujani Lynn dengan semua ucapan omong kosongnya, membuat Lynn jengah. Nyonya Elena, sudah berapa lama Anda menjadi Nyonya Wilson? Tanya Lynn melipat kedua tangannya di depan dada. Nyonya Elena menaikkan sebelah alisnya mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Lynn. Aku bahkan sudah menjadi Nyonya Wilson saat Alan berusia 15 tahun. Apa maksud dari pertanyaanmu? Nyonya Elena kembali bertanya pada Lynn. Lynn lalu berdiri tepat di hadapan Nyonya Elena dengan pandangan menghina. Entah, bagaimana kehidupan Anda di masa lalu sebelum menjadi Nyonya Wilson? Yang jelas, sikap Anda saat ini mencerminkan dari kalangan apa Anda sebenarnya. Kasihan, sebagai Nyonya Wilson, harusnya Anda memiliki kode etik dan juga bisa bersikap anggun sebagai seorang ratu yang mendampingi rajanya. Namun, sikap Anda berbanding sangat terbalik. Benar-benar tidak terhormat, bisik Lynn pelan di telinga Nyonya Elena. Mendengar hinaan Lynn untuk dirinya, hati Nyonya Elena serasa mendidih. Gadis itu berhasil mengembalikan semua hinaan yang baru saja dilemparkan oleh Nyonya Elena. Nyonya Elena yang benar-benar sakit hati tidak dapat menahan emosinya lagi. Wanita setengah baya yang terlihat masih cantik itu mengambil segelas wine yang dibawa oleh pelayan, lalu menyiramkan cairan berwarna merah keunguan tersebut tepat ke wajah Lynn. Dasar wanita jalang, kamu pikir kamu siapa? Berani menantangku, ucap Nyonya Elena sedikit berteriak, mengumpulkan perhatian para tamu undangan. Alan yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri kedua wanita yang sama-sama membenci sosok Alan. Dengan wajah merah padam, Alan berjalan cepat, namun ia tidak dapat menghentikan Lynn yang memilih. It's not a game, it's a rich thing.
cepat menghampiri Lin. "Kok kakak di sini?" tanya Jenika menatap heran. "Kan harusnya kakak di dalam sama Kak Alan sambil dansa seperti pernikahan para putri kerajaan," tambahnya. Lagi tidak berhenti bicara. "Jadi putri kerajaan itu gak enak, kakak gak mau jadi putri kerajaan," ucap Lin memeluk tubuh Jenika. Di sanalah tempat Lin bersandar, tempat ternyaman yang menggantikan pelukan hangat seorang ibu. Lin menangis sambil memeluk tubuh kecil itu, menumpahkan segala rasa yang ia pendam sejak tadi. "Jangan nangis, nanti aku akan bilang sama Kak Alan untuk tidak menjadikan kakak seorang putri kerajaan karena kakak gak mau. Tapi aku suka lihat kakak pakai gaun pengantin, kakak cantik banget. Aku juga senang kakak menikah sama Kak Alan karena Kak Alan baik banget." Gadis kecil itu mengusap lembut pundak Lin, seolah semua baik-baik saja. "Enggak sayang, kamu salah, justru dialah yang menghancurkan semuanya," sahut Lin walau hanya bisa mengatakan dalam hati. Tidak lama ayah dan ibu Lin datang ke tempat itu. Mereka berdua menghampiri Lin dan Jenika. Lin buru-buru menghapus air matanya, tidak ingin terlihat hancur dan rapuh di depan kedua orang yang berhasil menjadikannya pengantin hari ini. "Lin, apa yang kamu lakukan? Kabur dari pesta pernikahan setelah membuat keributan dengan ibu mertuamu sendiri? Cepat kembali dan segera minta maaf," bentak sang ibu, tidak peduli dengan keadaan hati Lin saat ini. "Lin, ayah tahu ini sangat berat untukmu, tapi setidaknya jangan bersikap kekanak-kanakan dengan lari dari pesta. Kasihan Tuan Alan harus menyambut para tamu sendirian tanpa pengantin wanitanya. Jangan membuat keluarga kita malu, Lin. Ayah mohon," tambah sang ayah, ikut menyalahkan sikap Lin. Lin benar-benar tidak habis pikir, bagaimana bisa kedua orang tuanya begitu memperdulikan orang lain daripada anak mereka sendiri. "Ayah, ibu, kenapa sih marahin kakak terus? Kak Lin itu capek, Bu, pakai gaun, makanya kakak istirahat di sini," bela sang adik untuk Lin. "Jenika, kakak bisa minta tolong nggak? Pilihin kakak gaun yang cocok ya untuk acara dansa," ucap Lin menyuruh sang adik pergi dari tempat itu. Lin memang sangat kesal dan marah saat ini, tapi sebagai seorang kakak, ia tidak ingin memberikan contoh buruk untuk sang adik, yaitu bertengkar dengan kedua orang tuanya sendiri. Mendengar hal itu, tentu Jenika bahagia. Gadis itu sangat bersemangat melakukan pekerjaan yang diminta oleh Lin. Jenika lalu pergi sesuai perintah kakaknya, dan Lin mulai bicara pada kedua orang tuanya yang sejak tadi hanya menyalahkan Lin. "Apa kalian harus selalu menunjukkan hal itu pada Jenika? Sungguh keluarga yang sangat kacau. Aku lelah menanggapi semua ucapan kalian. Terima kasih sudah hadir ke pernikahan ini." Lin lalu berdiri meninggalkan kedua orang tuanya. Bagaimanapun cara Lin menjelaskan pada mereka, itu semua hanya akan sia-sia. Nyatanya, Tuan dan Nyonya Joseph tidak akan paham dan mengerti perasaan Lin. Terima kasih yang udah mampir. Jangan lupa dukung terus karya-karya aku ya. Bye.